Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Aldi Sekta ingin sharing atau berbagi apa sih dampak kecanduan pornografi pada kesehatan mental. Nah, saya akan membahas dari sisi psikologisnya bagaimana kecanduan pornografi dapat membahayakan kesehatan mental. Nah, sebelumnya saya akan share screen dulu, membedah sebuah buku dari teman-teman kita, keluaran tentang pornografi tahun 20 ya. Oke. Kita share dulu bentar. Oke. Nah, pornografi, apa sih pornografi? Ya, pornografi itu berasal dari kata Yunani yang berarti pornografos, dari kata porn ya atau prostitut yang berarti prostitusi, dan grapen yang berarti write atau drawing, menulis atau menggambar atau gambar. Nah, secara harfiah dapat diartikan sebagai tulisan tentang gambar, tentang pelacur, ya, atau yang juga disingkat menjadi porn atau porno, atau gambaran tubuh manusia atau perilaku seksual manusia yang secara eksplisit terbuka dengan tujuan untuk memenuhi hasrat seksual. Nah, dalam Mutia Kusmiati tahun 2010 ya. Saat ini istilah pornografi digunakan untuk segala sesuatu yang bersifat seksual, khususnya yang dianggap berselera rendah atau tidak bermoral apabila pembuatan dan penyajiannya atau konsumsi bahan tersebut dimaksudkan untuk membangkitkan rangsangan seksual. Itu saja sih. Pengertian pornografi dalam Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2008 tentang pornografi adalah gambar, sketsa, ilustrasi, foto, tulisan, suara, bunyi, gambar bergerak, animasi, kartun, percakapan, gerak tubuh, atau bentuk pesan melalui berbagai bentuk media komunikasi atau pertunjukan di muka umum, yaitu penelitian pengabdian pada masyarakat, memuat kecabulan atau eksploitasi seksual yang melanggar norma kesusilaan dalam masyarakat. Yang dimaksud kecabulan apa? Dalam undang-undang anti pornografi berisi larangan pembatasan yang dijelaskan dalam pasal 4 yang mengandung unsur cabul porno antara lain persenggamaan, termasuk persenggamaan menyimpang, kekerasan seksual, masturbasi atau onani, ketelanjangan, atau tampilan yang mengesankan ketelanjangan, alat kelamin, atau pornografi anak. Ini yang sangat dikhawatirkan untuk generasi kita tentang pornografi anak. Bahaya film porno ternyata akan mengeksplorasi fantasi seksual pria dan wanita yang menonton video porno yang berdampak buruk bagi tubuh, seperti sakit kepala, hasrat seksual yang meningkatkan menyebabkan kontraksi pada otot leher dan rahang. Jadi hasrat seksualnya berdebu. Otak yang menyusut, nah bagian otak atau PVC, prefrontal cortex. Prefrontal cortex yang bagian di depan yang berfungsi untuk mengatur seperti moral, mengatur pengambilan keputusan, itu akan menurun dan menyusut dibandingkan lebih kecil dibandingkan jarang yang melakukannya, menonton film porno atau pornografi. Terus menjadi pelupa karena rangsangan seksual mengganggu kerja memori otak sehingga sulit mengingat sesuatu.
Nah, hubungan menjadi terganggu. Sebagian besar pecandu film porno mengalami penurunan ketertarikan pada pasangan. Karena fantasinya ingin melakukan ini, ingin melakukan itu, atau karena melakukan yang berdasar pada sesuatu hal yang salah atau tidak semestinya. Ya, berarti ini untuk misalkan pasangan yang sudah menikah atau ya yang sudah menikah khususnya. Sebenarnya film porno itu menurut Buya Amirin, pakar seksual, itu tidak baik juga untuk orang dewasa, tidak baik juga untuk tontonan orang dewasa. Nah, yang menjadi perhatian sekarang adalah remaja. Remaja adalah masa peralihan yang dialami manusia setelah anak-anak menuju pendewasaan. Rentang usia sekitar 2-13 tahun hingga kisaran 20 tahun. Karena remaja mengalami perubahan hormonal meliputi fisik, terus kognitif, sosial, watak yang menjadi kepribadian nanti kepribadian khasnya ya di lingkungan sosial. Menurut Piaget mengatakan bahwa secara psikologis remaja adalah usia yang di mana individu berinteraksi dengan masyarakat dewasa, di mana anak-anak tidak lagi merasa di bawah ikatan orang yang lebih tua, melainkan dalam ikatan yang sama sekurang-kurangnya dalam masalah hak individu. Jadi remaja itu di pertengahan, dewasa belum, anak-anak sudah. Nah, jadi remaja itu masalah peralihan. Remaja sebenarnya tidak memiliki tempat yang jelas. Mereka sudah tidak termasuk golongan anak-anak, namun diterima secara penuh untuk masuk golongan orang dewasa. Nah, untuk 20 tahun, karena di sini remaja itu hanya sampai 18 tahun. Karena remaja dikenal fase yang mencari jati diri atau fase topan badai. Remaja masih belum mampu menguasai atau memfungsikan maksimal fisik maupun psikisnya. Namun fase remaja merupakan fase perkembangan yang amat potensial, atau di sini bisa dibilang adalah masa, meskipun masa topan badai adalah masa golden age. Nah, golden age. Baik dilihat dari aspek kognitif, emosi maupun fisik. Nah, di sini masalah-masalah yang ketika anak-anak dipelajari, ya kan, masalah-masalah pemikiran, ya kan, kognitifnya, terus emosi, fisik. Nah, akan terlihat pada masa remaja adalah masa yang potensial atau masa laten. Nah, remaja mempengaruhi kematangan seksual juga dari segi hormonal. Kurang lebih bersamaan perubahan fisik ini juga akan dimulai proses perkembangan fisik remaja, waktu untuk melepaskan diri dari ikatan dengan orang tuanya. Kemudian perubahan-perubahan kepribadian terwujud dalam cara hidup untuk menyesuaikan diri dalam masyarakat. Jadi remaja itu sudah sudah semi terikat pada orang tuanya. Gitu. Kalau pembahasannya ini di luar ya, tapi kalau budaya di Indonesia, remaja masih terikat dengan orang tuanya, masih perlu bimbingan. Nah, remaja disebut juga pubertas, yang berasal dari bahasa Latin pubertus, atau usia menjadi orang. Satu periode di mana anak dipersiapkan untuk menjadi individu yang melaksanakan tugas biologis berupa melanjutkan keturunannya atau berkembang biak, menurut Gunarsa. Untuk menghindari timbulnya salah paham, nah kiranya perlu dijelaskan bahwa pubertas atau pubertit berjalan pada umur 16 tahun sampai dengan 18 tahun. Nah, ini masa-masa hormonal, makanya akan berbeda. Remaja yang hormonalnya sedang naik itu sekitar usia SMA, dan untuk remaja putri itu SMP.
Remaja laki-laki akan mulai pecah suaranya, mengalami mimpi basah, mengalami pertumbuhan rambut di sekitar alat kelaminnya, dan juga remaja putri juga mengalami menstruasi, terus bagian-bagian seperti payudara sudah mulai tumbuh. Nah, di situ remaja putri maka akan terlihat lebih besar, lebih dewasa ketika dia di SMP. Nah, di SMA itu grafiknya malah menurun, malah remaja laki-laki yang naik, gitu, mengeluarkan otot badannya, kekekaran fisiknya mulai. Nah, dari situ pada masa pubertas, umur 15 tahun anak dikatakan dalam masa pra-pubertif. Sedangkan antara 12 sampai 15 dinamakan puber, atau umur 19 tahun anak dalam masa pubertas adolensi. Nah, menurut Santrop. Menurut Harlock, masa remaja adalah masa peralihan anak-anak menuju dewasa, mencakup kematangan mental, emosional, dan fisik. Ingat ya, kematangan mental, emosional, dan fisik itu kita perlu belajar dari yang lebih dewasa tentunya, lebih panutan kita siapa. Nah, untuk mencakup kematangan mental itu tidak hanya dari sekolah, tapi dari pendidikan di keluarga itu penting. Kematangan mental, emosional, dan fisik itu kematangan yang harus ada dalam pendidikan keluarga. Masa-masa remaja digolongkan menjadi 3 tahap, yaitu masa pra-remaja 12 sampai 14 tahun, dan periode kurang lebih 2 tahun sebelum terjadinya masa pemasakan secara seksual, ya, biologis, tapi untuk perkembangan fisiologi dan berhubungan dengan pemasakan beberapa kelenjar endokrin. Terus periode kedua itu masa remaja awal. Remaja awal itu antara 14 sampai 17 tahun, yaitu periode rentang perkembangan di mana kematangan alat-alat seksual tercapai pada kemampuan reproduksi. Yang nomor 3 adalah masa remaja akhir, antara 17 sampai dengan 21 tahun, yaitu periode seseorang tumbuh menjadi dewasa. Masyarakat mencakup kematangan mental, emosional, sosial, dan fisik secara remaja, dan ciri-ciri remaja menurut Harlock, ya, yaitu pertumbuhan fisik mengalami perubahan dengan sangat cepat, lebih cepat dibandingkan dengan masa anak-anak dan masa dewasa. Jadi asupan-asupan masa remaja itu penting untuk pertumbuhan selanjutnya. Nah, jadi sangat cepat. Terus seksual mengalami perkembangan yang kadang-kadang menimbulkan masalah, menjadi timbulnya perkelahian, bunuh diri, kriminalitas, dan sebagainya. Ini ciri-ciri remaja, ya. Pertumbuhan fisik, pertumbuhan seksual. Nah, pertumbuhan seksual seperti perkelahian karena pacar, gitu. Perkelahian karena A si B. Nah, untuk menunjukkan kejantanannya. Padahal itu amat disayangkan kalau misalkan hanya untuk membunuh perkelahian. Terus percintaan yang menghasilkan menjadi bunuh diri, misalkan dibunuh pacar, bunuh diri. Atau dengan membullying, itu bullying, body shaming, itu bisa terjadi percobaan bunuh diri, menyakiti diri, self harm, dan kriminalitas lainnya karena pada tahap mencoba-coba, gitu remaja. Inilah yang salahnya, itu tahap mencoba-coba. Cara berpikir kausatif dari
Seorang remaja itu dilarang orangnya agar tidak boleh melakukan suatu hal. Mereka cenderung bertanya mengapa tidak boleh untuk melakukannya. Di sini orang tua harus kreatif, dituntut terbuka, dituntut open pada remaja, bahkan harusnya saling diskusi tentang kehidupan. Nah, inilah perkembangan mental ini diuji, perkembangan mental, kognitif dan emosional itu diuji pada kelekatan keluarga. Nah, di orang tua itu penting untuk mengajarkan norma-norma dalam perkembangan remaja. Terus emosi yang meluap-luap karena emosi remaja masih labil. Jadi kalau fluktuatif, erat hubungannya dengan perkembangan hormon karena perkembangan hormonnya sedang bergejolak, gitu, sedang naik, perubahan-perubahan hormonal. Mulai tertarik pada lawan jenis, nah seperti pacaran, atau membentuk hubungan atau relationship dari lawan jenis, laki-laki perempuan ke laki-laki. Mulai tertarik dengan mencari perhatian lingkungan serta berusaha mendapatkan status berperan menjadi kegiatan remaja di lingkungannya. Misalkan menjadi ketua Karang Taruna, ketua kepemudaan. Nah, di situ remaja mulai mencari-cari untuk mendapatkan status. Karena saya bukan anak kecil lagi. Gitu. Remaja dalam kehidupan sosialnya tertarik pada kelompok sebaya, sehingga tidak jarang orang tua dinomor duakan, sedangkan kelompok yang dinomor satukan adalah temannya. Jadi kelompok sosialnya itu bagi remaja penting, ya teman nongkrong, teman ini. Padahal yang terpenting adalah orang tua. Sebuah penelitian menunjukkan adanya kolaborasi pendekatan Pearson Blend Approach yang menitik beratkan diagnosis masalah sosial, analisis individu pada sistem blame approach atau penyalahan diri yang memfokuskan pada sistem unit analisis mencari dan menjelaskan sumber masalahnya. Ada banyak faktor yang menjadi penyebab bagi remaja untuk menonton video porno. Faktor-faktor yang menyebabkan remaja menonton video porno. Nah, video porno pertama itu faktor-faktor yang dominan diantaranya menurut penelitian ya, kurangnya perhatian, pendidikan, agama oleh keluarga dan orang tua adalah tokoh percontohan anak-anak yang termasuk di dalam aspek kehidupan sehari-hari, yaitu soal keagamaan atau seakan-akan terabaikan sehingga untuk menerima hal-hal buruk tidak terkecuali video porno. Sebenarnya agama itu emang bisa menjadi penyaring. Di sini kenapa kalau agama menjadi penyaring adalah agama itu kontrol sosial untuk kita berperilaku baik, berperilaku benar, menjauhkan hal-hal yang tidak baik, menjauhkan hal-hal yang tidak benar. Nah, nomor 2 yaitu pengaruh lingkungan. Lingkungan yang tidak baik bagi manusia selalu melakukan adaptasi terhadap lingkungannya untuk bertahan hidup. Sehingga keberadaan lingkungan ini akan sangat mempengaruhi individu di dalam lingkungan itu sendiri. Ketika lingkungan hidup kita tidak baik, maka individu yang berada dalamnya akan terpengaruh dengan keadaan ini. Misalkan ya seperti kita berteman dengan minyak wangi akan bau wangi. Kita berteman dengan orang yang memukul atau penjual baju besi untuk memukul peralatan itu akan terbawa arangnya gitu, asap baunya gitu. Nah, gitulah prinsipnya. Jadi kita harus mencari teman ya lingkungan yang baik gitu, lingkungan yang sesuai, lingkungan yang aspek-aspek normalitasnya bagus gitu.
Namun jangan underestimate bahwa lingkungan bisa mempengaruhi individu. Ketika individu di dalamnya sudah kuat, kelekatan keluarga sudah kuat, maka remaja akan membentuk suatu apa ya? Suatu defense, suatu sistem pertahanan diri yang sesuai. Misalkan diajak minum, diajak ini oleh lingkungannya, diajak main kartu sampai malam. Maka kalau misalkan lingkungan keluarganya sudah misalkan sudah kuat, kelekatannya baik, tidak broken home, karena emang keluarga ini sangat penting. Faktor penting yaitu keluarga. Keluarga itu penting. Kalau tidak broken home, tidak mengalami terus selalu berbagilah. Itu lingkungan-lingkungan yang tidak baik itu akan dijauhkan oleh para remaja. Dijauhkan oleh para remaja. Bertindak asertif. Malah menjadi bertindak asertif dan mungkin juga mengubah lingkungan tersebut menjadi lebih baik. Yaitu misalkan mengadakan penyuluhan, ya kan? Seperti dari Karang Taruna mengadakan penyuluhan tentang sexual education atau kesehatan mental atau bergunanya fungsi-fungsi keluarga. Oke. Yang ketiga itu tekanan psikologi yang dialami remaja, mengalami tekanan psikologi ketika di rumah diakibatkan perceraian. Nah, perceraian, pertengkaran orang tua atau menyebabkan si anak tidak betah di rumah, menyebabkan dia mencari pelampiasan untuk mencoba menghibur diri. Pada keadaan ini pengaruh negatif lebih mudah diterima daripada nasihat positif. Nah, pengaruh negatif lebih mudah diterima karena daripada nasihat positif. Kenapa? Karena seorang panutan di dalam keluarga atau ayah, ibu yang mengalami perceraian, itu mereka bingung melihat panutannya dan mereka mencari pemuasan kebutuhan yang hilang itu di luar lingkungan, di luar, jadi di lingkungan, di teman, nakal di luar, gitu kan, main apa ya tindakan-tindakan yang tidak terpuji, vandalisme atau sebagainya, atau memang keluar itu untuk mencari kasih sayang yang ada di luar gitu, yang tidak ada. Maka remaja kalau misalkan kebutuhan untuk kasih sayang, kehangatan keluarga ini penting untuk perkembangan bagi remaja. Nomor 4, peran media massa bagi remaja adalah kelompok atau golongan yang mudah terpengaruh. Nah, di sini karena remaja mencari identitas diri sehingga remaja mudah mencontoh dari apa yang dilihat seperti dalam film, berita yang sifatnya kekerasan, kriminalitas dan sebagainya. Juga pengaruh media sosial. Nah, tidak hanya itu juga pengaruh media sosial seperti TikTok, seperti ya segala macam media sosial itu mempengaruhi. Ya TikTok juga ada yang bagusnya, tapi yang dibuat lucu-lucu namun kurang bagus itu kan membuat sesuatu yang akan menjadi viral, ya kan. Nah, salahnya itu viralnya yang nggak bagus, yang negatif. Ya harusnya viralnya itu yang positif, yang baik bagi perkembangan remaja, yang baik bagi perkembangan moral, yang baik bagi perkembangan kognitif, yang baik bagi perkembangan sosial. Seperti dalam film, berita sifatnya kekerasan dan sebagainya. Dan nomor 5, gagal dalam studi pendidikan remaja. Yang gagal dalam pendidikan atau tidak dapat mendidik, tidak mendapatkan pendidikan, mempunyai waktu senggang yang banyak,
Jika itu tidak dimanfaatkan sebaik-baiknya, bisa menjadi hal buruk. Hal-hal yang tidak baik itu mengisi kosongan waktu, misalkan dengan menonton hal-hal yang tidak baik, seperti video porno, atau kriminalitas, hal-hal yang bersifat negatif. Yang nanti akan memicu pada perilaku negatif, gitu kan. Karena sesuatu hal yang dimasukkan jelek, buruk, negatif, itu akan mengalami perilaku yang negatif. Karena apa? Karena remaja belum mempunyai sistem penyaring atau kontrol diri, yaitu melakukan atau insight bahwa itu hal yang buruk, hal yang tidak patut dicontoh. Nah, ini yang harusnya ada semacam bandingkan dengan yang sudah ada pendidikan seksual yang sesuai ya dengan budaya kita. Jadi sexual education itu nggak harus kita berkiblat ke barat atau ke kita sesuai dengan budaya kita. Nah, merokok atau melakukan hal-hal kegiatan yang untuk melepas waktu kosong mereka. Nomor 6, perkembangan teknologi modern. Dengan teknologi modern saat ini memudahkan mereka remaja untuk mendapatkan hiburan yang sebenarnya tidak sesuai dengan mereka, ya, mengakses situs-situs terlarang atau media melalui internet. Nah, ini pentingnya ya. Ciri-ciri remaja yang terkena kecanduan pornografi. Kecanduan pornografi adalah perilaku berulang-ulang untuk melihat. Nah, kecanduan, apa sih kecanduan? Kecanduan itu perilaku berulang-ulang untuk melihat rangsangan nafsu seksual yang kehilangan kontrol untuk menghentikannya. Bahaya kecanduan pornografi secara faali atau secara sistem hormonal di otak, yaitu ketika kita melihat sampai merusak PVC atau prefrontal cortex, itu karena dalam sistem hormon itu ada yang bekerja sebagai hormon pelepasan yang mengakibatkan sebuah rangsangan kebahagiaan atau oksitoksin dan dopamin. Nah, di situ yang seharusnya normalnya tidak dilepaskan itu hanya melepaskan gara-gara kita melihat pornografi. Nah, gara-gara kita melihat porno, gitu kan, itu malah menjadi kita seperti yang namanya ekstase atau orgasme dengan melihat. Nah, itu yang menyebabkan kecanduan. Nanti otak minta, gitu kan. Kalau lagi kosong nggak ada kegiatan, otak minta lagi. Sama halnya juga kecanduan narkoba, kecanduan hal-hal drugs, nah, itu sama juga. Hal-hal yang terlarang itu ya lebih ganas emang yang merusak destruktif yang lebih banyak itu emang narkoba. Tapi pornografi juga sekarang udah ada akronim narkolema, narkotik lewat mata. Jadi ciri-cirinya orang yang kecanduan pornografi itu sering tampak gugup apabila ada orang yang mengajaknya berkomunikasi. Nah, dalam hubungan, kenapa sih dalam hubungan dia tidak bisa membangun hubungan yang baik? Terus malas, tidak punya gairah aktivitas, enggan belajar, enggan bergaul. Dia aktivitasnya yaitu ngumpet. Aktivitas itu ngumpet kalau dalam keluarga. Bahasa sekarang itu ngumpet, menarik diri dari lingkungan sosialnya. Senang menyendiri di dalam kamarnya, enggan melepas gadget, gawai, melupakan kebiasaan baiknya, ya seperti mengaji, beribadah, atau bersedekah, atau ya melakukan hal positif, mengajar, atau
olahraga, hobinya gitu. Cemas, terus rahasianya terbongkar, mudah marah dan tersinggung, sulit bersosialisasi dengan baik keluarga dan teman-teman, pikirannya kacau, karena selalu tertarik mencari materi-materi pornografi. Nah, kalau sudah tertarik mencari materi-materi pornografi, kan dia itu secara tidak langsung bereksperimen. Yang nanti akan berakibat apa? Berakibat yaitu gangguan orientasi seksual. Gangguan orientasi seksual bisa suka ke laki-laki, cewek suka ke cewek, laki-laki suka ke laki-laki, ataupun sebaliknya. Pelupa, sulit berkonsentrasi. Menurut Randall, PhD, pakar penanganan adiksi, pornografi memberikan beberapa pendeteksi untuk remaja yang terjangkit pornografi, yaitu histori di komputer menunjukkan banyak web yang berhubungan dengan pornografi. Para orang tua menggunakan teknik yang disebut tinta tumpah. Tumpah tinta di kertas, anak menyebutkan gambar apa yang tercipta, lalu tumpahan tinta tersebut karena merupakan asosiasi dengan realita yang ia ketahuinya. Kalau dalam psikotes itu ada tes rosah, nanti ketahuan. Kalau misalkan bercak tinta itu nanti dipikirkannya apa, nanti ketahuan. Jadi tes rosah. Apa sih aktivitas seksualnya, apa ya, bagaimana, nanti ketahuan. Ada kok di situ dalam diagnostik tes rosah. Minta untuk anak menggambarkan dirinya laki-laki atau perempuan. Orang pun patut curiga kalau anak mampu menggambar dan menerangkan dengan baik bagian-bagian tubuh tertentu di luar pengetahuan seksual anak seusianya. Jadi anak itu lebih matang gitu kan, lebih mengerti, itu patut dicurigai. Oke. Apa aja sih yang sebenarnya psikologi anak tersebut, yaitu pertama, kenapa sih terjadi ini gitu kan, jadi kecanduan akan pornografi atau hal-hal lain, atau hal-hal negatif lainnya seperti merokok atau narkoba, ya. Bored, bosan, afraid, takut, stres, tertekan, tired, lelah, angry, marah pada keadaan tapi nggak bisa mengungkapkan. Nah, ini fungsi emosi. Di sini anak harus belajar emosi, mengungkapkan kemarahan atau mengungkapkan ketidaksukaannya secara asertif. Lonely, kesepian. Kesepian, pengaruh kesepian. Banyak jurnal-jurnalnya mengatasnamakan kesepian. Kita lebih senang main game untuk mengisi waktu luang, padahal ada hal-hal misalkan membaca buku atau menulis hobi, terus atau enggak menulis, atau enggak membuat gambar skate atau yang lain-lain ya. Dampak kecanduan pornografi, remaja yang kecanduan menonton pornografi mengalami kerusakan sel otak bagian depan, fungsinya sebagai pusat decision making atau yang disebut pusat pengambilan keputusan. Nah, di sini prefrontal cortex. Di sini kecil. Ini akan menyusut kalau lama-lama sering menonton pornografi. Proses ini, rasa ingin tahu yang tinggi merupakan satu hal yang wajar. Namun tersebut melakukan apabila remaja menggunakan rasa ingin tahunya untuk hal yang negatif. Masa remaja memang masa mencari rasa ingin tahu gitu kan. Rasa ingin tahu, jangan sampai dia mempunyai informasinya itu dari hal yang salah, hal yang negatif. Jadi rasa ingin tahunya itu dibentuk untuk hal yang positif, yang berguna bagi lingkungan sekitar, ya, atau enggak berguna bagi pribadinya, yaitu berguna bagi individunya. Nah, yang menjadi kecanduan terhadap pornografi sering melihat konten pornografi. Konsumen
Pornografi cenderung mengalami efek kecanduan di mana apabila seorang menyukai pornografi akan terus mencari hal baru atau materi baru dalam pornografi. Nah, itu kan yang disebutkan tadi. Kenapa sih ada penyimpangan seksual? Penyimpangan seksual seperti lesbi atau gay atau ya orientasi seksual atau homoseks atau hal-hal yang di luar gitu kan, seperti berseksual dengan binatang atau dengan hal-hal yang itu, karena dari konten-konten pornografi yang sekarang yang kebetulan saya juga riset itu sangat menakutkan, bahkan mengerikan, sangat mengerikan. Karena udah banyak konten-kontennya yang bagaimana, bahkan fetish, terus bentuk-bentuk jadi akan mengalami gagal konsep mengenai bentuk tubuh, terus gagal konsep mengenai hubungan dengan seseorang, hubungan dengan lawan jenis. Akan kalau kita selalu menonton pornografi akan gagal konsepnya, konsep moralitasnya itu gagal. Menonton konten pornografi baik untuk yang berupa film, video porno mempengaruhi sifat perilaku apabila dalam dirinya terdapat dorongan menyaksikan, meniru apa yang dia lihat di dalam video porno, mengakibatkan remaja menjadi sulit berkonsentrasi dalam belajar sehingga hasil belajar prestasinya menurun. Dampak lain akan remaja tentang pornografi yang diteliti oleh Donald, pornografi dapat mengakibatkan perlakuan negatif seperti mendorong remaja untuk meniru melakukan tindakan seksual. Terus membentuk sikap, nilai, dan perilaku negatif, menyebabkan sulit berkonsentrasi, belajar hingga terganggu jati dirinya. Terus harusnya remaja ini rasa ingin tahunya akan ber-IQ tinggi kalau pada sains, sains dan agama atau moral, mengakibatkan kesulitan mengembangkan konsentrasinya. Harusnya ya kan akan berkonsentrasi kan dua cabang. Sementara dia akan belajar, namun dia membutuhkan hal yang konten porno, gitu kan, atau membutuhkan hal narkoba, membutuhkan hal rokok, atau membutuhkan hal yang negatif. Dia akan terpecah konsentrasinya. Dari sini terlihat mereka tidak berdaya untuk berkonsentrasi, terus adanya kegelisahan. Pornografi yang ditonton remaja menawarkan sensasi seksual yang diterima sebelum waktunya. Sulit konsentrasi, tidak fokus, malas belajar, tidak bergairah melakukan aktivitas yang semestinya seperti berolahraga. Sebenarnya olahraga itu banyak, ada basket, pencaksilat, karate, yang positif ya untuk agresivitas gitu kan, tinju, banyak, terus pramuka. Ada banyak hal-hal yang menyenangkan di remaja, tidak hanya pacaran atau hubungan dua individu yang berlainan jenis, tapi hubungan dua individu yang berlainan jenis kalau dalam bentuk untuk belajar, untuk belajar, maksud dalam sini itu belajar sains atau belajar misalkan membentuk KIR, Ikatan Remaja Ilmiah, gitu kan, biasanya ada di ekskul sekolah, itu kan lebih bagus, lebih positif menghadapi jati diri. Nah, hingga mengalami shock atau disorientasi, kehilangan pandangan terhadap jati diri mereka bahwa sebenarnya mereka masih remaja. Jadi remaja itu
matang, tapi tidak boleh terlalu matang. Karena nanti ada matangnya itu ilmu di sekolah itu akan menjadi bekal untuk keilmuan selanjutnya. Jadi ini tidak terlalu matang. Kalau remaja yang terlalu matang itu nantinya bisa akselerasi. Ya kan? Jadi memang pendidikan juga dituntut fleksibel terhadap remaja, perkembangan remaja. Inilah pentingnya pendidikan yang inklusif atau pendidikan yang fleksibel. Remaja menjadi tertutup, minder, tidak percaya diri, gitu kan. Terus kesimpulan di atas, jadi dari pemaparan di atas sudah bagian penutup, jadi usaha rehabilitatif. Ada usaha, jadi ada pertama itu pencegahan, yaitu usaha pencegahan di mana keluarga, kalau misalkan keluarga itu menjadi tempat untuk hal-hal yang membuat anak memiliki pegangan hidup. Nah, salah contohnya dari apa? Sistem religi, agama, dari moral. Bagaimana caranya? Caranya yaitu misalkan ayah dan ibunya sering berdiskusi gitu, sering menambah banyak waktu untuk keluarga atau family time. Family time itu penting. Karena itu membentuk ketahanan keluarga juga. Gitu. Ketahanan keluarga inti ya. Faktor penyebab masa pornografi itu akan menjadi hal yang sudah kalau sudah punya penyaringnya, bahwa pornografi akan menghasilkan apa dan menyebabkan kerusakan apa, gangguan mental apa, misalkan disorientasi seksual gitu kan, nanti remaja sendiri akan menjauh gitu dari hal-hal yang negatif, seperti itu. Kedua faktor sistem yang berupa keluarga, masyarakat merupakan rangsangan untuk membentuk perilaku seseorang. Saran rekomendasi untuk masalah sosial, ada usaha rehabilitasi, gitu kan, yaitu Badan Narkotika Nasional atau institusi penerima wajib lapor pada perihal tentang pornografi tidak kalah bahayanya dengan narkoba. Ini banyak loh di konseling itu mengenai gangguan mental, gangguan jiwa mengenai karena kecanduan pornografi. Itu bisa mengalami gangguan jiwa juga. Nah, kegiatan seperti untuk pencegahannya atau bersifat bersifat pencegahan, yaitu dengan pendekatan berkelanjutan, seperti seorang korban pornografi bisa bergabung pada institusi pendidikan berbasis keagamaan atau resolusi dengan nilai norma sebagai dasar seorang individu melakukan segala aktivitas sehingga tidak mau kembali menonton pornografi dikarenakan tahu bahaya konsekuensi yang akan dia alami selanjutnya jika dia kembali masuk pada dunia pornografi. Dan usaha preventifnya yaitu menyibukkan diri dengan hal-hal positif, lebih mempelajari agama, berolahraga, membantu orang tua, mengingat Allah atau Tuhan, memfilter dan mencegah media menimbulkan syahwat syahwat seksual atau pandangan yang blokir media yang khusus konten-konten dewasa ya, dilakukan penyaringan internet sehat,
atau pada level kelompok bergaul dengan teman-teman yang baik, yang membawa perubahan baik, dengan akhlak yang baik, terus mengajak kebaikan seperti rajin, religius, bergabung dengan komunitas-komunitas yang positif, baik itu sosial dan agama, terus level keluarga, peranan vital dalam pendidikan. Sex education itu bisa dimasukkan dalam agama, dalam biologi, dalam sosiologi, IPS, terus bimbingan konseling, BK itu penting sekali. Misalkan dalam biologi ketika mengajarkan mengenai kematangan sistem reproduksi, bagaimana mengalami, terus dalam agama pencegahannya seperti apa. Misalkan dalam agama juga kan tentang relationship, laki-laki atau perempuan harus bagaimana adab-adabnya, ya kan. Nah, terus pemerintah juga wajib ambil peran seperti memblokir situs porno, menggunakan iklan sinetron atau film yang menimbulkan keinginan syahwat atau seksual. Itu saja kali ya yang dapat kita paparkan mengenai bahayanya pornografi gitu kan. Bahaya pornografi memang banyak gitu kan. Tidak saja nanti akan timbulnya prostitusi, terus akan timbulnya demoralisasi, terus akan timbulnya pelecehan seksual, pemerkosaan, makanya masuk kepada kriminalitas. Ya itu tadi hal dari pornografi itu membuat seperti itu. Jadi ya penyebaran AIDS, kebetulan kemarin saya juga meneliti di UPH, kan meneliti tentang seberapa merusaknya HIV/AIDS gitu kan. HIV/AIDS itu karena tidak hanya penularan seksual, saja, tapi karena jarum suntik atau karena pertukaran cairan yang khususnya ada di dalam vitalnya kan, itu bisa terkena karena virusnya itu memang dari cairan jarum suntik, terus cairan jarum suntik dan alat yang tidak bersih gitu kan. Jadi itu penyebarannya. Bisa juga karena sering jajan gitu kan, seksual beresiko istilahnya itu. Pencegahan berhubungan seksual berisiko, atau ya bahaya juga karena sekarang itu remaja itu yang masih tingkat sekolah, apalagi dengan gaulnya dia mengupload foto pacarnya atau foto temannya yang tidak berbusana, atau dari itu sudah apa ya tingkatannya. Mungkin maksud remaja itu sifatnya lucu, tapi beda dalam pandangan hukum kan, sudah beda. Itu yang mengkhawatirkannya, gitu kan, mengkhawatirkan terjadi pelecehan seksual, terjadi bullying untuk melakukan body shaming gitu kan.
pelecehan seksual. Jadi remaja ini memang harus kuat mental dan istilahnya stop bertelanjang di depan kamera, gitu kan? Stop bertelanjang depan kamera. Oke, semoga semua sehat selalu. Mungkin itu pemaparan saya tentang pornografi. Kurang lebihnya saya mohon maaf dan mohon diri. Bila taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.